Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 22 dengan topik analisis kesesuaian rainforest di Karya Gunung Gelis. Dengan dosen pengampu ada Pak Asep, Pak Ilham, dan Bu Noviana. Baik, kelompok 22 ini dianggotakan dengan 5 orang. Yang pertama ada Kamila dengan NIM 115230046. Kemudian ada Aufa dengan NIM 115230052. Ada Fikri Araria 1152249, kemudian ada Aberga 115230042, dan Safanza 1152221. Yang pertama ada pendahuluan. Healing forest merupakan aktivitas yang memanfaatkan hutan sebagai sarana untuk proses pemulihan atau penyembuhan. Istilah ini sering disebut juga terapi hutan, yaitu penggunaan fungsi ekologis dari ekosistem hutan untuk mendukung proses penyembuhan atau rehabilitasi. Healing forest membantu dalam mempererat hubungan manusia dengan alam, yang sekaligus mendorong kepedulian terhadap lingkungan. Aktivitas ini juga memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan kesehatan fisik, memperbaiki kemampuan konsentrasi, serta meningkatkan kualitas hidup melalui pengalaman relaksasi, ketenangan, dan kebahagiaan. Berjalan dalam hutan juga memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi kesehatan mental dibandingkan dengan aktivitas yang dilakukan di dalam ruangan atau area perkotaan. Selain itu, kegiatan ini juga menurunkan kadar hormon kortisol yang berfungsi pada pengurangan risiko gangguan kesehatan. KHDTK Gunung Gelis memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai healing forest, terutama karena lokasinya strategis dekat dengan kampus ITB Jatinangor dan Universitas Pajajaran atau UNPAD. Lanskap yang indah, udara yang sejuk, serta suasana yang tenang menjadikan kawasan ini sangat cocok untuk dijadikan tempat relaksasi dan pemulihan. Bagi mahasiswa yang seringkali menghadapi tekanan akademik dan rutinitas yang padat, keberadaan kawasan alami seperti KHDTK Gunung Gelis bisa menjadi pilihan ideal untuk menyegarkan pikiran tanpa harus melakukan perjalanan jauh dari kampus. Selain itu, sebagai hutan pendidikan, kawasan ini juga menawarkan nilai tambah berupa peluang untuk kegiatan edukasi dan penelitian. Tujuannya adalah yang pertama, menentukan klasifikasi tutupan lahan dan uji kapal menggunakan metode supervised Gaussian. Yang kedua adalah menentukan kesesuaian lahan KHDTK Gunung Gelis untuk area healing forest berdasarkan parameter yang telah ditentukan oleh SNI. Kemudian untuk alat dan bahan, pertama untuk alat dibutuhkan laptop atau PC, lalu juga aplikasi QGIS versi 334 LTR. Kemudian untuk bahan yang digunakan ada citra SRI, kemudian band 4 dan 8 dari Sentinel-2A, lalu data kelembapan Jawa Barat, data kebisingan di Kota Madya Bogor, Jawa Barat, data suhu Jawa Barat, data tutupan lahan KHDTK Gunung Gelis, peta SRTM untuk Jawa Barat, dan terakhir adalah poligon KHDTK untuk Gunung Gelis. Kemudian untuk alurnya, intinya adalah kita menyesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh SNI. Seperti suhunya berada di rentang 20-26 derajat Celcius, lalu tingkat kebisingannya di bawah 50 desibel, persentase kelerengan 0-15%, tingkat kerapatan vegetasi 0,32 sampai 1, dan tingkat kelembapan 40-80%. Dan apabila kelima parameter tersebut terpenuhi, maka kawasan memiliki potensi untuk dijadikan sebagai healing forest. Baik, selanjutnya adalah kalkulasi tutupan lahan. Jadi di sini tutupan lahan diperoleh 7 tutupan lahan di KHDTK Gunung Gelis dari total luasan 338 hektar yang didominasi dengan pencampuran seluas 169,2 hektar dan luasan paling kecil dari tutupan lahan mahoni seluas 5,92 hektar. Jadi dikatakan petanya juga di sini untuk persebaran tutupan lahannya. Kemudian di sini juga ada grafik dari luas tutupan lahan. Selanjutnya uji kapak. Jadi berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode simplifikasi Gaussian, diperoleh nilai PRA sebesar 0,685 dan PRE sebesar 0,276, sehingga menghasilkan kappa sebesar 0,565 yang menunjukkan bahwa termasuk kategori cukup dalam akurasi dan keterbatasan klasifikasi yang dilakukan oleh analisis Selling Forest ini. Jadi nilai kappa ini termasuk kategori cukup.
Baik, selanjutnya adalah klasifikasi parameter healing forest. Jadi, berdasarkan SNI 9006 tahun 2021, ada 7 parameter. Yang pertama ada kerapatan vegetasi, suhu dan kelembaban, tingkat pelerengan, kebisingan, kecepatan angin, dan ion negatif. Berikut juga di sini disertai deskripsi dari klasifikasi ke 7 parameter. Dimulai dari parameter yang pertama, di sini kebisingan. Jadi di sini dia disertakan oleh peta dan persebaran dari kebisingan yang diperoleh. Jadi kebisingan ini diperoleh dari data kebisingan di Bogor, Jawa Barat. Kemudian di sini juga ditemukan luasan per data kebisingannya. Jadi menurut FNI tahun 2021 ini, tingkat kebisingan yang memenuhi untuk dijadikan healing forest adalah di bawah 50 desibel, sehingga dapat memberikan rasa kenyamanan dan ketenangan bagi tubuh. Berdasarkan peta tingkat kebisingan yang cocok itu, di sini berarti 36,24 desibel untuk HDTK Gunung Gelis dengan luasan sebesar 8,69 hektar. Baik, di sini selanjutnya adalah kerapatan vegetasi. Jadi di sini di kerapatan vegetasi juga disertakan peta, dan kemudian juga ada luasan dari setiap eh, klasifikasi kerapatan vegetasi dari rendah, sedang, dan tinggi. Nah, data kerapatan vegetasi ini diperoleh dari NDVI yang didapat dari band 4 dan 6 Sentinel-2A. Jadi menurut SNI juga, kerapatan vegetasi yang memenuhi dijadikan healing forest adalah kerapatan sedang menuju tinggi. Kerapatan vegetasi tersebut memiliki tingkat kualitas udara yang baik sehingga cocok untuk dijadikan healing forest dengan luasan 337,07 hektar. SNI 9006 tahun 2021, acuan tingkat pelerengan suatu area dijadikan healing forest itu adalah dari 0% sampai 15% atau dari datar sampai landai. Pada peta, area tersebut ditandai oleh warna hitam dan biru. Hanya 10,84% dari total luas area KDTK yang memenuhi syarat untuk dijadikan healing forest. Atau bisa dilihat di bawah berdasarkan grafik, hanya sekitar 366.883,97 meter persegi luas eh, KDTK yang layak untuk dijadikan healing forest berdasarkan parameter keleringan. Kemudian parameter berikutnya adalah suhu, dan menurut SMI, suhu yang tepat untuk dijadikan healing forest adalah memberikan efek nyaman bagi tubuh atau sekitar 20 sampai 26 derajat Celcius. Dan berdasarkan data tahunan, data suhu tahunan, KHDTK itu bersuhu rata-rata 22 derajat Celcius setiap tahunnya. Hal ini maka 100% wilayah KHDTK sesuai untuk dijadikan healing forest. Dan parameter terakhir adalah kelembapan. Karena berdasarkan peta dan parameter kelembapan, ini di sini warna ungu menandakan area yang sesuai untuk dijadikan healing forest, dan warna hijau mempresentasikan area yang tidak sesuai. Area yang sesuai tersebut memiliki kelembapan di atas 40%, dan yang tidak sesuai itu di bawah 40%. Bisa dilihat di sini sekitar 3.226.613 meter persegi atau 96,54% area KHDTK sesuai untuk dijadikan healing forest. Kemudian parameter yang terakhir adalah kecepatan angin, dan menurut SMI kecepatan angin yang sesuai yang memenuhi parameter healing forest adalah yang di bawah 1 meter per second. Dan pada peta, area yang sesuai adalah area yang berwarna coklat dan tidak sesuai yang berwarna ungu. Dan berdasarkan luasnya, area yang sesuai itu adalah seluas 3.135.447 meter persegi. Dan wilayah KDTP memenuhi kriteria tersebut ialah sebesar 92,71%. Baik, yang terakhir itu adalah eh, peta tematik dari klasifikasi area healing forest. Jadi di sini sudah diintersect dari keenam parameter yang kami uji, terdapat klasifikasi sesuai dan tidak sesuai, dan luasan area dari healing forest di KDTK Gunung Gelis. Jadi berdasarkan data yang sudah diolah dengan menggunakan 6 parameter tadi yang disebutkan sebelumnya, yang ditentukan juga dari SNI 9006 tahun 2021, maka KDTK Gunung Gelis ini cocok untuk dijadikan kawasan healing forest dengan luasan 2,2 hektar
di beberapa zona seperti Cinanjung dan Cikahuripan. Jadi di sini juga ada jalur pendakian yang bisa dilihat. Kemudian kemudian ada luas area healing forest. Jadi di sini dibagi sesuai dan tidak sesuai. Bagi area yang tidak sesuai, untuk dijadikan kawasan healing forest, itu dipengaruhi oleh dua parameter, yaitu kelerengan dan kebisingan. Alasannya kenapa? Karena untuk parameter sebelumnya, kelerengan dan kebisingan ini di KADTK Gunung Gelis memperoleh nilai ketidaksesuaian lebih tinggi dibanding nilai sesuai untuk kawasan healing forest. Sehingga dua parameter ini sangat mempengaruhi area yang tidak sesuai di KADTK Gunung Gelis. Nah, kemudian sebagai rekomendasi dari kami dapat ditingkatkan melalui parameter kebisingan. Kenapa? Karena dengan cara menambah area bervegetasi di KADTK Gunung Gelis. Jadi dengan menambah area bervegetasi di Gunung Gelis ini kan dapat meredam kebisingan yang kemudian akan menambah tingkat kesesuaian di area Gunung Gelis. Baik, jadi untuk kesimpulannya adalah tutupan lahan KHDTK Gunung Gelis didominasi oleh hutan campuran seluas 169,13 hektar dengan uji kapas sebesar 0,565 yang termasuk kategori cukup dalam operasi. Lalu yang kedua adalah berdasarkan data yang sudah diolah dengan menggunakan 6 parameter yang telah ditentukan dari SNI, itu kebisingan, kerapatan vegetasi, lerengan, kelembaban, kecepatan angin, dan suhu, maka dapat disimpulkan bahwa KHDTK Gunung Gelis dapat dijadikan sebagai kawasan healing forest dengan luas sebesar 2,282 hektar di beberapa zona, seperti Cinanjung dan Cikahuripan. Dan ini merupakan referensi yang kami gunakan selama pengujian pada ini. Baik, sekian dari pemaparan proyek kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Terima kasih.